Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat tahun baru buat kita semua, kiranya damai sejahtera dan segala sesuatu yang baik yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Baiklah, kita akan menyerukan nama Tuhan bahwa Yesus adalah Raja Damai, Raja di dalam hidup kita. Haleluya. Kau turun ke dunia.
terutama di tahun yang baru, tahun 2026. Betapa kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan jemaatmu di sini Tuhan, di sepanjang tahun 2025. Dan biarlah kiranya Tuhan, tahun ini menjadi tahun kebangkitan secara iman untuk kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan dan kami yakini, kami imani Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, apapun keadaan kami. Dan biarlah hati kami selalu mengucap syukur Tuhan, karena semua hari Tuhan di hari-hari di tahun 2026 adalah hari yang terbaik bagi Engkau. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Hari yang Terbaik, karena kita akan menjelang tahun 2026 dengan penuh rasa optimis, dengan iman percaya kepada Tuhan yang lebih-lebih lagi. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan,
kuat berdiri, silahkan berdiri. Kalau nggak kuat boleh duduk lagi. Mari kita bersuka cita karena di tahun ini kita punya harapan yang besar bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. kesaksian dari, saya juga kurang tahu siapa ya, yang jelas akan menceritakan tentang keluarganya. Betul begitu?
Siapa yang akan bersaksi di depan? Kalau saya boleh tahu. Oh, Bapak. Bapak Kim akan melayani kita di sini lewat kesaksiannya. Jadi kita juga perlu tahu ya, karena di tahun-tahun yang sulit di tahun 2025 dan kita tidak tahu 2026 seperti apa, pastinya banyak hal yang banyak menjadi goncangan pada setiap anak Tuhan. Jadi mungkin juga keluarga juga akan mengalami goncangan juga ya. Jadi kita juga perlu tahu bagaimana Tuhan selalu hadir untuk menyertai setiap keluarga di sini. Ya, baiklah, kita akan menyambut kesaksian ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan memujikan tak terbatas kuasa-Mu.
dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami tahu dan mengerti tanpa Engkau di depan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itulah Tuhan, pimpinan-Mu biar itu nyata dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat Tuhan, tiang api dan tiang awan menuntun kami di dalam perjalanan kami dalam dunia ini yang penuh dengan mara bahaya Tuhan, yang penuh dengan jebakan-jebakan, yang penuh Tuhan dengan musuh-musuh yang ingin menghancurkan kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, kami mohon segala penyertaan-Mu. Kalau Engkau tidak menyertai kami Tuhan, jangan suruh kami berjalan. Amin. Tuhan, terima kasih. Bentar lagi anakku Pak Kim akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan itu membela, bagaimana tangan Tuhan itu menuntun di dalam hidupnya. Memang semuanya itu tidak ada yang semuanya mulus Tuhan. Tetapi ketika ada di dalam masa-masa sukar, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu. Biar itu disaksikan dan biar kami Tuhan mengerti bahwa Tuhan itu selalu menuntun walaupun tidak kelihatan. Terima kasih Tuhan, urapi anak-Mu ini dengan urapan Roh Kudus sehingga kesaksian ini menjadi berkat, menjadi pelajaran, menyukakan hati-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat malam. Shalom. Shalom. Jadi saya diberi kesempatan oleh Pak Hari untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Ya. Yang pertama bisa dimunculkan slide-nya yang pertama. Nah, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana Bapak Ibu. Ya. Kalian bisa bayangkan kami 8 bersaudara, rumahnya cuma 3 meter kali 10 meter. Anak 8, bisa dibayangkan. Ada sebagian yang tidur di plafon. Jadi kami hidup sangat sederhana. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Kampung Ciut itu dekat di Bubangan itu kalau banjir. Banjirnya mesti satu dangkul. Depan rumah agak kiri ada WC umum. Jadi saudara bisa membayangkan saya lahir sangat sederhana. Slide yang kedua. Nah, tidak ada yang kebetulan. Saya tidak naik kelas 1 SMP. Ya, 1 SMP saya tidak naik kelas, tapi disitulah Tuhan, saya boleh mengenal Tuhan. Tidak naik kelas itu buat sebagian orang sesuatu yang aib atau apa, tapi buat saya 1 SMP saya tidak naik kelas itu Tuhan memanggil saya untuk mengenal Dia. Ya. Tidak berhenti di situ, saya 2 SMA tidak naik kelas lagi. Tapi di situ saya belajar yang namanya value. Jadi satu kali guru bahasa Inggris saya ingat sekali, sampai ngomongin di depan kelas itu, Kim, kamu itu sudah bodoh tapi gak mau usaha dikit. Maksudnya apa saudara? Jadi kalau beliau ada ulangan itu ditinggalkan, jadi ngepek-ngepekan semua. Nah saya memang terbatas, pengetahuannya terbatas, tapi saya punya value, saya punya integritas, saya tidak mau ngepek, biarpun terbatas.
Nah, itu Tuhan, kelas 2 SMA itu Tuhan ngajari saya yang namanya value. Ya, ini seru saudara. Terus, nah ini yang seru. Hidup saya di balik Tuhan. Umur 29. Jadi saudara bisa bayangkan dengan keterbatasan hidup saya. Saya lulus SMA itu lihat masa depan itu gelap saudara. Gelap, benar-benar gelap. Satu, tampang pas-pasan, ya kan? Yang kedua, tidak naik kelas 2 kali. Yang ketiga, dari keluarga miskin. Komplit ya? Mosok iso payu juga. Tapi kalau kita sudah dipilih Tuhan dan kita nurut, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Amin. Saya ngampeni istri saya ini kebetulan sebetulnya. Saya mungkin waktu itu tuh dikasih sore-sore, saya kan nawari asuransi, saya kerja asuransi. Ceritanya panjang. Tapi saya kecantol pertama kali itu karena teh hangat dan sepotong kue. Iya, teh hangat dan sepotong kue. Saya hanya berpikir, saya tidak pernah seumur hidup itu diperhatikan orang sampai segitunya. Jadi, waduh ini cewek sudah cantik, merhatikan saya, waduh sekali saya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk ngapeli, ya, saudara. Kaget saya ngapeli terus terang kaget. Saya naik motor tahun 83. Saingan saya tahu ada hampir 10 orang. Iya, minimal naiknya mobil Kijang baru, minimal loh. Ada yang mobil lebih bagus lagi. Ada 5 orang yang punya pabrik kayu. Tapi saya modalnya yang tadi lagi juga. Selama istri saya belum ngusir saya, ya saya tetap toh. Ya tuh, loh saya pasti kalah gitu loh. Tapi karena saya punya hati, ini orang baik banget. Selama saya belum diusir ya saya nekat. Lah kok malah saya suruh duduk sebelahnya dia. Singkat cerita saudara, kami menikah 6 bulan, luar biasa. Itu kalau nggak tangan Tuhan, nggak mungkin saudara. Pekerjaan saya meneruskan pekerjaan papa. Oh ya, pekerjaan papa, mau tahu? Papa itu ngambilin itu botol-botol dari pemulung, tahu ya, pengepul, botol bekas, blend itu, tahu ya. Diambilin, itu dicuci, setelah itu disetor ke pabrik. Kira-kira kayak gitu. Gak mungkin orang seperti saya mampu biaya nikah, nggak bisa. Tapi kalau ada tangan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara tahu, saya ditantang. Mau nih, tantang untuk nikah. Ya aku mau, tapi aku nggak punya duit. Saya pakai dengkul saya. Dan Tuhan yang hidup yang menyediakannya. Itu dari nggak tahu loh. Iso ada berkat itu tuh dari teman-teman tahu apa? Bapak Jenggot tahu ya, botol bir Bapak Jenggot itu botol yang sudah gumpil gitu, kayak atasnya gitu gumpil tau ya, Bapak Ibu ya. Itu nggak dipakai. Itu jadi berkat saya bisa menikah. Saya kumpulkan sekian juta, saya kasih ke istri. Dapat lagi, saya kasih ke istri. Dapat lagi. Waktu itu, sorry,
Kalau ingat kebaikan Tuhan, padahal sudah persiapan tidak main gini. Awalnya kami mau menikah di Dekoning, toh ya, Dekoning. Karena kan dia paling murah lah, ya. Maksudnya cukup sederhana waktu itu. Tapi toh saya bisa menikah di Sri Ratu yang waktu itu the best. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin, saya kira. Kok saya malah lupa lihat cepet ke PN. Ya. Terus slide selanjutnya. Saya kalau teringat mama, dia mama yang terbaik yang Tuhan kasih. Terima kasih. Dia mama yang luar biasa. Beliau ini sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya itu belum komplit itu dengan anak cucu. Kalau di keluarga lain ngurusin mama itu kan kami berdelapan lah, kan ijir-ijiran. Kamu saya ngurusin kamu. Di keluarga kami tidak. Kapan mama ikut keluarga kami? Kapan sono minta, sono minta, sono minta. Tapi base camp-nya di rumah kami, karena istri saya urusin. Kami sering minum pas liburan di Laras Asri. Mama, maaf, mau bro, istri saya nyebukin. Tangan saya juga pernah nyebukin Pak. Saya bangga. Satu kali di Pak Kompleng Ungaran loh ya, saya gandeng papa kanan, mama kiri. Aina, anak-anak masih kecil-kecil. Ada engkau lebih gede dari saya, nyamperin saya sambil berkaca-kaca, matanya ngomong, kok aku pingin koyok kue tapi aku setelah. Saya nggak kenal dia, pergi. Nama seorang itu. Artinya tidak selamanya orang tua kita itu sama dengan kita, bersama dengan kita. Sayangi beliau, ya. Terus, nah ini keren-keren kan? Saya sengaja kasih chat itu, jadi gak garam dan terang. Mendidik anak itu tidak mudah, ya. Saya punya 2 anak cowok dan punya 2 anak cewek, semuanya cakep-cakep. Dan istri saya juga cakep kan? Istri saya usianya sama dengan saya, tapi masih tadi dikatakan 17. Saya besok pagi saya usia 53. Istri saya mana masih 52 itu. Di September. Ngajari anak itu nggak mudah saudara. Apalagi anak zaman now ya. Banyak hal anak-anak yang lebih pandai dari kita. Pintar anak-anak sekarang pintar. Kita nggak bisa ngajari anak hanya dengan perintah-perintah seperti zaman dulu, nggak bisa. Kita harus kasih teladan. Saya kasih teladan. Tiap hari harus kirim firman. Bolong nggak bolong, saya nggak menghakimi. Yang penting pokoknya kamu harus dengar firman, baca firman. Itu saja yang Bapak mau. Nah, saya nggak keterbatasan nih.
jadi ya bisa mengandalkan Tuhan, tak suruh ayo cari Tuhan sendiri. Papa tidak bisa didik kalian dengan baik. Tapi kalau kalian cari Tuhan sendiri, kalian makan firman sendiri, kalian hidupi firman sendiri, beda. Kalau hidup di tangan Tuhan itu beda. Lanjutnya, nah ini yang seru. Kenapa anak cewek dua ini anak angkat saya, anak yang kami sayangi seperti kami menyayangi anak cowok juga. Kenapa? Karena istri saya juga anak angkat. Ya, istri saya sangat disayangi maminya. Nah, satu kali kan saya tahunya Aina itu dulu ceritanya itu dia kerja sama tantenya. Kalau tahu dia anak angkatnya orang kaya ya aku nggak berani lah. Kayak gitu. 8 bulan, 9 bulan kami ngontrak rumah. Satu kali om di tempatnya dia kerja, katanya omnya itu meninggal. Terus di rumah itu diantarin roti, barang ini, barang itu dari bank gitu. Ya saya tanya dulu, kamu itu siapa? Oh, kita sama-sama kok. Dia cerita, dia ngurusin usahanya papi. Maminya kan ibu rumah tangga biasa. Jadi ya ngurusin aset yang ditinggalkan cukup besar. Gak tahu saya tiba-tiba kok yo berhitung gitu loh. Nek saya ini kerja ngurusin botol gini ya sogene ya 50 tahun lagi gitu loh. Saya memberanikan diri. Boleh gak ikut ngelola? Enak ngomong, ya harus ketemu mama sendiri, mami sendiri, kami manggilnya mami sendiri. Oke, saya datang mau ketemu mami, mau minta kesempatan untuk saya pun boleh mengelola. Saya nggak punya jaminan, nggak punya apa ya, tapi ngawur waktu itu mikirnya, wes duitnya bisa segede untuk bisa beli rumah, kami ngontrak nggak punya rumah, nekat itu. Dalam hati itu sudah, wes pokoknya duitnya bisa beli satu rumah. Waktu saya duduk, mami jalan gitu. Nggak tahu, dari jalan tuh ngomong naikkan 10 kali lipat. Gila gak gitu. Intinya duitnya bisa beli rumah 10 gitu loh. Nothing tulus. Wong sama-sama belum tentu disetujui, ya kan? Tahu saudara, saya disetujui. Saya sangat bersyukur. Hidup saya yang begitu dibalik Tuhan itu aja. Yang saya lakukan, saya nggak terlalu pintar, tapi saya senang baca buku. Salah satu buku yang saya baca, buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ya, investasi di properti. Saya nggak punya keahlian, mau sekolah bodoh, tapi dengan segala keterbatasan saya untuk membeli satu rumah itu saya bandingkan 50 rumah. Saya nggak main-main karena bukan uang saya, Aina yang pegang. Saya keliling sampai dapat satu itu pasti yang the best. Akhirnya singkat cerita dapat 10. Setelah dapat 10, saya renovasi, saya jual. Modalnya saya balikan ke mami plus bunga. Keuntungannya ya hak saya dong. Waktu itu keuntungannya 100 kali lipat. Rumah kedua, rumah ketiga saya jual, saya balikan modalnya. Keuntungannya kan sih. Sampai rumah kelima, maaf ya, saya membahasakan namanya maaf ya, saya dipanggil lagi. Ya, yang kedua saya duduk lagi, dikatain, Kim, mami nilai kamu kok bisa kerja ya.
Mami ikut boleh. Oh ya, dengan senang hati boleh. Saya akhirnya perjanjian notaris 40% saya, 60% beliau. Saya ditambahin 10 kali. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Mau cerita sih panjang sekali, tapi saya dikasih waktunya sedikit. Lanjut yang terakhir, banyak sekali drama kehidupan. Ya, naik turun, tapi semuanya saya hanya bisa ngomong Tuhan itu baik. Sampai satu kali memasuki usia 50, ada satu panggilan yang saya nggak bisa lari. Kami diberkati Tuhan. Saya punya anak cowok yang ganteng-ganteng. Saya punya anak cewek yang cantik-cantik. Istri saya masih 17 tahun. Cantik, ya kan? Kurang opo juga. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, mau lari nggak bisa. Saya terpanggil untuk jadi papi, bukan buat V dan V saja, tapi buat anak muda lain. Anak kelahiran tahun 2000 ke atas, saya terpanggil jadi papi. Saya mulai buat YouTube, buat film itu. Saya sangat kagum dengan karya Tuhan. Ibarat puzzle, satu. Nah, sekarang baru nyambung dong. Kenapa saya tidak naik kelas? Tuhan panggil pertama kali. Kenapa saya tidak naik kelas kedua? Karena Tuhan ngajari saya value. Makanya ini channelnya namanya 99 values. Itu semua nyambung semua. Luar biasa Tuhan. Dan itu tidak berlaku untuk hidup saya, untuk semua kita semua, terutama untuk anak-anak saya. Saya yakin kok Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Cukup ya. Saya panggil istri saya. Ini Aina. Saya panggil. Ini anak kebanggaan papa. Ya. Ini anak kebanggaannya papa. Ini namanya JC. Saya dapat itu beberapa kali, satu kali keguguran, terus sampai 3 tahun akhirnya punya JC. Saya itu senang anak cewek gitu tuh. Satu kali Tuhan kasih penglihatan jelas. JESSE titik. Karena saya dibutakan sama anak cewek. Anak kita, saya ngomong sama istri, anak kita namanya Jessica. JESS apa gitu terus titik. Dia kokoh, tidak cowok. Ya wis toh, kita buktikan. Keluarnya ternyata JC. Saya nggak ngerti waktu itu artinya JC itu apa gitu, kok aneh gitu. Ternyata itu nama bahasa Inggrisnya untuk Isai, bapaknya Daud. Ya. Kejadiannya aja. Saya panggil anak kedua saya. Ini anak kesayangannya papa. Ya, yang ini kebanggaan, yang ini kesayangan. Saya panggil anak yang ketiga tapi lebih tua, anak yang ini VV ini anak Raja Wali. Kenapa anak Raja Wali? Lihat YouTube-nya supaya bisa paham. Ini anak kebanggaan papi, ya. Dan yang terakhir Vivi. Ini anak kesayangan papi, satu kebanggaan, satu kesayangan. Bukan berarti tidak sayang, tidak bangga semua. Perkenankan kami mau bernyanyi buat teman-teman di sini.
Karena ini nggak latihan, jadi kalau panas-panas mohon dimaafkan. Teksnya dulu. Ya, karena nggak terlalu. Datang di hadirat-Mu, kasih dengan berserati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus. Setia sampai akhir, mengasihi-Mu,
kita malam ini. Bapa di dalam surga, Engkau yang sudah menuntun keluarga ini, Engkau yang sudah menuntun perjalanan kehidupan keluarga ini, dan Engkau sudah melihat setiap komitmen anakku ini. Sekarang manteraikan komitmen mereka untuk boleh melayani Tuhan, komitmen mereka di mana mereka mau berjalan dengan Tuhan. Biarkan tiang awan dan tiang api terus menyertai keluarga ini. Itu tanda di mana Tuhan berjalan bersama mereka. Apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, kami percaya di saat mereka berjalan bersama Tuhan, Tuhan tetap menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya biarkan keluarga ini boleh menjadi satu contoh untuk kami semua di tempat itu, di mana keluarga kami juga mau melayani Engkau, mau berkomitmen untuk berjalan bersama Engkau, karena kami percaya di saat kami berjalan bersama Engkau, semuanya akan yang terbaik. Sekarang kita sama-sama acungkan tangan untuk keluarga ini. Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan. Biarkan keluarga ini boleh menjadi saluran berkat. Biar keluarga ini boleh menjadi terang di mana dunia ini gelap. Tapi kami percaya lewat keluarga Papi Kim ini boleh banyak orang melihat ada Yesus di tengah-tengah mereka, sehingga banyak orang dimenangkan, banyak orang dipulihkan, dan banyak orang dilepaskan. Berkati Papi Kim, Mami, dan semua anak-anaknya ini Tuhan, sehingga berkat Tuhan limpah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Bapak Yohanes Kim yang sudah banyak memberikan dalam kesaksian mereka, kesaksian hidup dan keluarga mereka yang selalu di dalam penyertaan Tuhan. Baiklah, kita akan melihat sepekan dari kegiatan persekutuan doa Cinatal. Menara doa seperti biasa tiap Kamis jam 11, Bapak Ibu bisa mengikutinya, terutama yang ada di sekitar daerah ini, dan bisa datang ke sekitar jam tersebut. Sudah? Ya, baiklah. Sampai ketemu pada persekutuan mendatang hari Kamis jam 6:30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, alangkah baiknya kita salam-salaman satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain, dan kita akan katakan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru, ya. Dan sebelumnya Pak Iwan akan menutup dengan doa berkat. Silakan Pak. Kami undang sekali lagi. Saudara, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sudah mendengar kesaksian dari anakmu, keluarga Papi Kim, Tuhan. Biarlah apa yang menjadi Tuhan visi di dalam hidupnya yang sudah Kau beri menjadi Tuhan ayah bagi suatu generasi, itu Kau sertai dan Kau lengkapi semuanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita
Tatahkan tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang